mereka udah pada lulus, graduation dan lain-lain kayak gitu. Sementara gue masih kayak mahasiswa baru, semester 6 mau ke 7, pindah di tahap-tahap akhir. Kampus yang masih yang sama kayak gitu sama kampus-kampus lain itu biaya Halo hidupnya jauh. guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Eli Melinda. Yang baru nonton jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Guys, kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial nih, teman aku, sahabat kerabat aku yang dulunya kita satu sekolah. Jadi dia mau cerita tentang kisah dia, problem dia di jurusan atau di kuliahnya. Kita panggil aja langsung Bang Fauzi. Tada. Kenalin dulu dong. Halo, nama gua Fauzi. Kayak gitu. Gua kelahiran Bekasi, satu sekolah sama dia. Kita juga kebetulan satu universitas ya guys. Iya, satu kampus. Jadi Bang Fauzi ini punya problem ya, punya problem dan keputusan yang mendadak, yang berat juga lah ya gitu Bang ya. Bisa, ya, bisa. Kayak gitu. Jadi Bang Fauzi mau cerita tentang problem dia di kuliahnya. Dia itu sempat pindah jurusan di akhir semester. Di semester berapa kira-kira Bang? Semester 6 mau ke 7, pindah di tahap-tahap akhir kayak gitu. Yang orang yang bilang nanggung gitu, Iya, bener-bener. Sayang. Soalnya udah 3 tahun kan Bang. Bener. Jalaninnya lumayan banget kan, udah 3 tahun. Setahun lagi kan harusnya kita lulus, tapi dia harus mengambil keputusan yang normalnya. Normalnya Iya. gitu. Jadi langsung aja kita dengerin Bang Fauzi ya, kenapa alasan dia bisa pindah kuliah nih Bang. Sorry bukan pindah kuliah, tapi pindah jurusan di akhir semester. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa kayak gitu, itu kudu apa ya, kita tarik mundur ke bawah. Jadi kenapa sampai bisa salah jurusan. Salah satunya ya itu tadi, karena di awal ya mungkin kalau teman-teman sekalian pernah ngerasain pas di SMA tuh nanti BK pasti mengarahkan, guru BK tuh pasti mengarahkan untuk siapa nih yang mau kuliah kayak gitu kan. Nanti minatnya apa kayak gitu, mau pilih jurusan apa nanti dibimbing sama si BK. Iya benar. Nah, Iya. di situ salah satu kesalahan yang gua rasa itu impactnya ke salah jurusan tersebut. Oh. Yang paling parah karena apa? Jadi di sekolah kita kan lihat dulu ya. Jadi ada tuh yang namanya ekskul IT Club. Benar-benar. Jadi dari nama aja udah IT Club kayak gitu. Ya, secara pemikiran awam anak SMA, SMA yang nggak banyak tanya, pilih aja mikir IT Club tuh kayak ya informatika gitu loh. Betul. Sementara IT Club itu tuh belajar tentang desain kayak Photoshop, CorelDRAW, lebih ke grafis lah, Grafis. bukan ke software. Jadi awalnya Bang Fauzi ini jurusannya apa nih Bang pas masuk ke UIN pertama kali itu? Teknik informatika. Teknik ya. Iya. Dan jadi Bang Fauzi itu jurusan masuk pertama kali kuliah itu jurusannya mengambil teknik informatika. Betul. Kenapa dia di tengah-tengah bisa pindah? Bisa diceritain Bang? Nah, jadi kenapa Kendalanya bisa pindah? kendalanya apa aja gitu? Nah, itu berawal dari tadi ya, kita lanjut. Jadi kenapa bisa pindah? Di IT Club ini tuh kan belajar tentang grafis tuh. Ternyata informatika belajar tentang cara ngebuat software. Lebih ke software. Lebih ke softwarenya. Iya, Ternyata nggak sesuai ya Bang? Enggak sesuai, bahkan jauh banget. Terus dari situ tuh kayak melewati tahap-tahap yang emang seharusnya BK anjurkan tuh harus tanya ya sebelumnya tuh ya. Misal kamu minatnya di jurusan apa? Kayak gitu. Ini kalau misalkan jurusan A tuh isinya gini. Nah, gua nggak melewati tahap itu. Sotoy aja, udah pilih aja kayak gitu sampai akhirnya salah jurusan. Nah, akhirnya kan Bang Fauzi ini memutuskan pindah jurusan di semester 6 mau ke 7 nih. Nah, itu jurusan apa yang kira-kiranya dipilih buat ngelanjutin kuliahnya? Terus apa tanggapan orang tua Bang Fauzi gitu terhadap keputusan Bang Fauzi sendiri gitu? Dan ini alasannya sih sebenarnya agak lucu juga. Jadi alasan yang kenapa pindah jurusan tuh ya itu tadi yang udah di awal. Terus pilih jurusan baru tuh gara-gara punya kamera, cuma jarang dipakai kayak gitu kan, karena ya itu tadi salah satunya nggak bisa sepenuhnya mengoperasikan kamera kayak gitu. Ada temen tuh yang saran, kenapa nggak ke jurnalistik aja?
Sebab di jurnalistik tuh ada mata kuliah fotografi kayak gitu, mata kuliah fotografi yang paling enggak gue bisa operasiin kamera secara baik lah kayak gitu. Pilihlah jurnalistik. Terus kalau problem sama orang tua itu emang yang paling gitu, paling gila lah. Pastilah. Paling gila itu kayak gimana sih, unek-unek yang selama ini dirasa beban banget Akhirnya harus tumpah. ya akhirnya tumpah. Dan di situ tuh udah ada gimana ya, ketika ngobrol ngomong boleh kuliah lagi, alhamdulillah. Enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya orang tua tuh ya kasih izin dengan catatan ya belajar aja dari yang udah-udah lah. Iya, belajar dari kesalahan itu ya. Mm-mm. Jadi akhirnya orang tua mendukung lah ya Mendukung. untuk pindah jurusan. Pindah jurusan. Meskipun pasti ada batin yang bertolak belakang lah Betul. gitu, pasti kan. Pasti sebagai orang tua kan pasti membiayai dari awal. Ya, 3 betul. tahun itu nggak sebentar. Biaya kuliah sih Apalagi- murah ya. Apalagi tengkos ya, biaya hidupnya Iya. kan di Bandung ya, mungkin teman-teman yang di Bandung tahu ya biaya hidupnya kan lumayan Iya, juga kan. iya. Terus yang gue penasaran nih Bang, lu kan selama ngejalanin informatika teknik informatika kan 3 tahun. 3 tahun. Tapi lu tuh pindah itu kan memutuskan pas di semester 6 mau ke 7. Nah di 3 tahun itu lu kuliah lu lancar nggak? Maksudnya apakah lu ada nilai yang kosong kah atau ada yang gimana kah? Atau itu yang salah satu juga yang lu kayaknya gue nggak bisa tuntas nih, gue nggak bisa ngejar, jadi gue mau pindah gitu. Kalau misalkan waktu berjalan di informatika, jadi untuk awal-awal nih ya, untuk awal-awal itu kan masih mata kuliah umum ya. Ya umum. Mata kuliah umum tuh masih bisa ngikutin Iya, kayak maksudnya. gitu. Maksudnya kayak mata kuliah bahasa Indonesia, yang gitu-gitulah. Iya, iya. Masih bisa ngikutin. Sampai ada di semester 3 kayak gitu udah menjurus. Dalam hati di situ cuma ngomong, ini mana mata kuliah desainnya, kayak gitu. Ini mana mata kuliah desainnya. Sementara kok malah coding kayak gitu. Coding itu kayak ngebuat software kayak gitu, ngebuat satu software atau web kayak gitu. Jadi nggak nyambung, malah pusing di situ. Oh, pas udah semester 3 mulai lah ya. Iya, mulailah kerasa. Dan di situ ada tuh, alhamdulillah temen tuh yang ngasih tahu. Dia orang Bandung asli, dia lulusan informatika juga waktu SMA-nya. Dan dia bilang, kenapa milih jurusan teknik informatika? Ya, gua jawab ya itu tadi alasannya yang di awal, gara-gara IT Club yang belajar gini. Dia cuma bilang kayak gini, lu salah jurusan. Katanya kayak gitu, lu salah jurusan. Kalau untuk grafis tuh bukan teknik informatika, tapi ada lagi DKV. Oh, Iya. beda ya. Beda jauh. Jadi ada perbedaan nih guys. Jadi informatika itu bukan belajar tentang grafis ya. Bukan. Kayak gitu. Jadi bukan. lebih ke software ya. Barangkali kan ada teman-teman juga yang lagi nyari jurusan terus Betul. mendalami apa Betul. sih pembelajarannya sebenarnya informatika sama grafis, atau ada juga teman-teman yang lagi ngalamin gejolak-gejolak yang pengen pindah jurusan di tengah-tengah, bisa dengerin YouTube kita ini nih ya Bang ya. Bisa Iya. jadi pembelajaran buat teman-teman sekalian kayak gitu. Betul. Akhirnya Bang Puji pindah lah nih. Terus di semesternya tapi ada kendala buat nggak berapa kosong gitu nilai atau gimana? Kalau misalkan nilai kosong itu udah pasti banyak banget. banyak banget. Jadi selama 3 tahun itu ya kasarnya kuliah yang benar itu cuma setahun setengah lah, ya. 1 tahun setengah. Sisanya tuh Bentang-bentang. gua ngambil kayak mata kuliah yang umum. Yang umum tuh yang nggak ada codingannya. Jadi ambil yang umum, codingannya, sisanya tuh ya udah cuma ambil mata kuliah waktu KRS kayak gitu. Terus ya udah nggak masuk kelas dan semua nilainya kosong. Itulah guys, kalau misalnya kita salah jurusan yang kita nggak kuat gitu ya, emang kayak gitu. Nanti di tengah-tengah pembelajaran kita tuh kita nggak kuat, ya udah jadinya nggak bisa ngikutin, jadinya nilai kosong, berantakan kuliahnya. Itulah banyak mahasiswa yang di tengah-tengah tuh kenapa pengen pindah jurusan, karena memang awalnya salah masuk jurusan. Salah. Nggak banyak tanya-tanya sama yang seniornya, yang Iya. udah sama guru-guru di sekolahnya, kayak gitu. Betul. Itu loh, kalau kalian yang mau kuliah tuh harus tanya-tanya, banyak tanya-tanya lah sama Iya. seniornya, sama guru-gurunya ya. Iya, Karena makan lebih manfaatin guru BK pas waktu di SMA kan dia menawarkan ya kalau misalkan kayak mau pilih jurusan apa, minatnya di bidang apa, guru BK itu tuh sebagai fasilitator lah. Kita minatnya apa, jurusannya apa, kayak gitu. Waktu itu
gua ngelewati fase itu gitu, nge-skip fase itu, jadi sotoy aja udah, tidak nanya, nggak nanya kayak gitu kan, cuma kayak oh informatika Ya kayak gitu. udahlah gitu kan. Hmm. Oke. Jadi udah adalah ya gambarannya nih kenapa pindah tuh. Nah kemudian kan lanjut nih di jurnalistik ya. Iya. Di jurnalistik kan kita masuk kuliah itu kita mungkin kebetulan satu angkatan ya guys, 2013 masuk bareng kan di masuk UIN. bareng, Ternyata Bang Fauzi 2016 memutuskan pindah jurusan. Jurusan. Nah berarti 2016 dia baru masuk lagi nih di Masuk jurusan lagi. baru. Mulai dari Gitu. nol. Mulai dari nol dari jurnalistik. Ya kan, Iya. di jurnalistik. Nah pas di jurnalistik gimana ya rasanya perbedaan di jurnalistik sama di informatika? Iya. Terus lebih enjoy mana? Terus ngejalaninnya lebih kerasa beban yang mana gitu loh? Kalau misalkan kayak beban dan enjoy itu lebih enjoy di jurnalistik sih, di jurusan yang baru, meskipun harus mulai dari nol ya. Nol, iya. Karena apa? Ya karena itu tadi atmosfer ya mungkin mahasiswa yang berbasis kayak sains, IPA kayak gitu lebih cenderung ke individual kayak gitu, jadi sosialnya kurang. Iya, bener-bener memang. Nah kayak gitu, sementara gue pribadi kan anaknya kayaknya sosial sih kayak gitu. Cuma mungkin pas SMA juga salah jurusan, kenapa masuk bener-bener. IPA kayak gitu. Gue pindah ya dari IPA. Kayak gitu. Jadi pas di jurnalistik tuh ya memang ada plus minusnya lah ya. Jadi kayak plusnya tuh kayak ngerasain asiknya, jadi kayak nggak ada tekanan batin selama kuliah tuh, beban-beban di pikiran kayak udah kayak hilang. gitu, udah Jadi lebih enjoy aja. lebih bisa bertanggung jawab sama apa yang diambil keputusannya ya. Betul. Jadi nilainya udah oke. Udah Maksudnya oke, nggak ada yang lumayan. kosong gitu kayak dulu. Nggak ada, Nggak ada aman, kan. aman, Saya kuliahnya lebih rajin, lebih punya tanggung jawab karena Iya. memang udah dikasih orang tua kesempatan nih, jangan Betul. sampai nyanyain kesempatan itu kan. Benar. Karena nggak semua orang tuh bisa ngedukung loh. Sampai pindah jurusan kayak gitu di tengah-tengah. Bukan di tengah lagi udah mau akhir kan. Betul. Ya, jadi Bang Puji tuh tidak menyiapkan kesempatan yang orang tuanya kasih. Dan sedikit kalau boleh sharing ya Li ya. sharing. Jadi kayak teman seangkatan gua pun yang di teknik informatika itu pun ada sama yang kayak ngerasa gua salah jurusan nih. Tapi ketika dia bilang ke keluarganya tuh, keluarga itu menolak untuk kayak ya udah kamu pindah jurusan kayak gitu untuk ngulang dari awal. Sampai akhirnya dia maksain di teknik informatika dan ya udah kuliahnya dia berhenti gitu aja tanpa ada. Jadi nggak ngelanjutin lagi. Nggak lulus, nggak Iya, lanjut. nggak lulus. Betul. Oh iya benar. Jadi ini Bang Puji ini berarti kan kalau kita lihat dari kisah temen yang satu lagi kan termasuk yang beruntung gitu loh. Maksudnya orang tuanya mendukung dan ngasih pengertian gitu. Nah sekarang selanjutnya gue mau nanya lagi nih Bang. Iya. Nah tips lo ngehadapin realita hidup lo sendiri gitu loh terhadap kenyataan dan terhadap teman-teman lo yang mungkin temen gue udah lulus nih, temen gue udah kerja nih, gue harus ngulang lagi dari awal gitu. Itu kayak gimana gitu? Sebenarnya itu emang salah satu tantangan terberat sih ya untuk seorang mahasiswa yang harus pindah jurusan, ngulang dari nol. Salah satunya itu tadi kayak gitu. Jadi ngelihat kawan-kawan seangkatan yang awal masuk bareng, sementara pada realitanya mereka udah pada lulus, graduation dan lain-lain kayak gitu. Sementara gue masih kayak mahasiswa baru gitu. Anak kampus yang baru kayak pelangga-pelongo di kampus yang nggak tahu apa-apa, sementara gue harus melewati itu dan katakanlah itu jadi maba yang kedua kalinya lah kayak gitu. Belum lagi kayak di jurusan-jurusan baru otomatis kayak senior-senior yang di jurusan baru otomatis tahu ya biodata kita tuh. Jadi kayak kita pindah jurusan, mereka tahu kayak gitu. Otomatis lama kelamaan berita itu nyebar. Dan nggak banyak tuh yang nggak sedikit juga yang ngeledek lah. Jadi kayak ledekan-ledekan, wah maba 2 kali kayak gitu, wah maba tuh mahasiswa baheula, yang gitu-gitu tuh banyak banget sebenarnya. Jadi dari situ kayak apa ya? Kita lebih belajar lebih bisa redam ego kayak gitu, terus kayak lebih sadar akan satu konsekuensi yang kita ambil kayak gitu dalam kehidupan. Otomatis ya itu tadi, setiap hal pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau salah jurusan ya mungkin salah satunya itu tadi, ledekan-ledekan, terus kayak perbandingan-perbandingan antara temen yang dulunya bareng
Iya kayak gitu udah pada beres, sementara gua belum gitu. Nah, jadi buat Bang Fauzi sendiri nih teman-teman, dia itu kan kuliahnya di UIN ya untuk awal jurusan teknik. Nah, dia pindahnya juga jadi jurnalistis tetap di universitas yang sama. Betul. Makanya kenapa banyak orang-orang yang tahu kalau dia jadi mahasiswa baru yang kedua kalinya gitu. Betul. Ya, tadi kan kita udah tahu ya Bang Fauzi itu pindah jurusan di kampus yang sama. Nah, kenapa sih Bang lu tetap milih pindah tapi di universitas yang sama gitu loh, tetap di UIN gitu, nggak di Unpad kah, di TB kah gitu, atau di mana kah gitu? Karena ya itu tadi ya, jadi kayak setelah ngobrol sama orang tua kayak gitu kan boleh pilih jurusan yang gua mau kayak gitu, asalkan itu tadi belajar dari pengalaman yang udah-udah. Jadi kan gue banyak pertimbangan ya, salah satunya pertimbangan ekonomi. Setelah gue cari-cari di kampus-kampus lain kayak gitu dengan jurusan yang sama tuh uang pangkalnya tuh gede-gede banget kayak gitu. Ya, terus dari biaya hidup, terus harga kosan yang kayak gitu-gitu tuh jadi bahan pertimbangan. Jadi beda banget antara yang kampus yang masih yang sama kayak gitu sama kampus-kampus lain, itu biaya hidupnya jauh lebih tinggi kayak gitu. Itu salah satu pertimbangannya kayak gitu, dengan konsekuensi yaitu tadi udah ketahuan pasti mahasiswa baheula. Benar. Karena kan udah banyak teman-temannya juga di situ. Betul. Apalagi kita kan banyak teman kita juga yang memang satu sekolah memang ada di universitas yang sama gitu Betul. loh. Jadi pas kalau lagi kumpul-kumpul ya, wah ada Fauzi, kenal gitu. Padahal kan kita beda semester Iya, gitu kan. betul. Nah, jadi pertanyaan kan teman-teman. Mungkin itu konsekuensinya ya kalau kita beda jurusan tapi tetap berada di kampus yang sama. Harus kuat hati, terus kuat mental. Kita juga harus menerima keadaan kita. Ya udah apa yang kita pilih, yang udah kita putuskan ya udah terima aja gitu loh konsekuensinya. Betul? Betul. Oke, akhirnya gimana nih Bang Fauzi setelah pindah dan udah merasakan lebih enjoy di jurnalistik, terus ilmu yang didapat ngerasanya lebih gimana, lebih bermanfaat kah untuk kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Pastinya lebih bermanfaat ya. Sebab apa? Jadi kayak di jurusan yang baru tuh gue bisa ngikutin kayak gitu, dan sedikit banyak kayak mungkin dari penulisan berita yang kayak gitu-gitu, foto jurnalistik dan lain-lain, itu bisa gue rasain sendiri manfaatnya kayak gitu. Sebab itu tadi kayak gitu, salah satu pertimbangan kenapa gue lebih yakin milih jurusan itu dari segi manfaat, ketimbang gue bertahan di jurusan yang lama tanpa ada kejelasan kayak gitu. Gue nggak punya kasarnya tuh gue nggak punya ilmu yang bisa gue bagiin kayak gitu supaya ilmu gue manfaat. Mendingan gue cabut kayak gitu ke jurusan yang baru, dan alhamdulillah udah kerasa sih manfaatnya kayak gitu, lebih baik lah kayak gitu. Betul. Oke, jadi memang apa yang kita pilih tuh harus, jadi teman-teman tuh menurut kita atau menurut gue nih ya, kalau misalnya mau kuliah itu mau mendingan banyak konseling dulu ya sama yang udah berpengalaman. Betul. Biar kalian nggak salah di tengah jalan sama apa yang udah Bang Fauzi rasain, pengalaman Fauzi, jangan sampai kalian merasakan juga gitu. Semoga ini jadi pembelajaran ke kita juga gitu loh. Nah udah tuh ya, setelah itu Bang Fauzi akhirnya lulus pada tahun berapakah? Terus tepat waktu nggak? Ini kalau misalkan lebih sedikit sih ya, jadi lebih mending kayak gitu. Dari 2016 itu lulus 2021 awal. 21 Jadi awal. hitungan semester itu mungkin lebih satu semester. Bisa semester berarti. Iya, lebih baik lah. 9 semester. Iya. 9 semester udah kelar di jurnalistik. Alhamdulillah. Dengan kurun waktu 4,5 tahun ya. Jadi total kuliahnya adalah 8 tahun lebih. berapa? 7,5 tahun. Oh iya, 7,5 tahun. Nggak sampai 8 tahun lebih. Oh iya, Gitu. mungkin kalau misalkan di jurusan lama nih. Iya. Kayak gitu, kalau misalkan hitung-hitungan waktu ya, Iya. kayak gitu. Mungkin 8 tahun pun belum Iya, tentu belum lulus. tentu lulus. Bisa-bisa DO. DO. Iya. Karena memang untuk teknik informatik tuh bukan yang main-main ya, maksudnya Bukan, memang butuh iya. otak gitu loh. Iya. Setahu Sementara otak gue cuma setengah nih. jadi memang setahu gue pengalaman kita Iya. gitu, yang sulit itu kan memang ada di teknik, psikolog, Iya. tarbiyah ya, sama hukum nggak sih? Hukum bisa Bisa. kayak gitu, terus sama yang mungkin lebih ke sains lah ya. Sains, iya Iya. benar. Kalau Bang Fauzi kan memang SMA-nya dia ngambilnya IPA. IPA. Kalau gue kan memang di IPS. Jadi gue memang kalau gue sejalur, maksud gue Oh, iya. emang gue sejalur sama Iya. sama yang kepengen gue gitu loh. Kalau dia salah ternyata guys.
Gue dari awal udah salah jalur. Udah salah jalur. Jangan ditiru ya. Semoga ini teman-teman yang nonton bisa jadi pembelajaran ke kalian, bisa ambil pembelajarannya, hikmahnya. Terus kalau misalnya mau ambil jurusan atau mau kuliah, banyak-banyak konseling, banyak-banyak tanya. Betul. Terus yang paling penting restu orang tua, mau kita jadi apa gitu loh. Betul. Tanya dulu lah ya sama orang tua. Betul. Ya kan? Boleh nambahin sedikit boleh, ya? boleh. Jadi kayak buat teman-teman yang di sini kalau bingung nih kayak mau pilih jurusan apa kayak gitu. Hal yang paling mendasar kalau misalkan kita mau pilih jurusan tuh kita harus tahu dulu bakat kita, minat kita tuh di apa kayak gitu. Nanti setelah kita udah tahu, oh iya minat kita tuh di A kayak gitu, ternyata di A ini ada jurusannya yang A juga kayak gitu. Jangan sampai minat kita A tapi jurusannya B kayak gitu, itu salah. Nah, kayak Gitu. gitu teman-teman. Semoga pengalamannya tidak terjadi, pengalaman Bang Fauzi ini tidak terjadi ke teman-teman ataupun teman-teman yang Amin. lagi ngalamin gitu, yang lagi ngalamin bergejolak hati untuk pindah jurusan, semoga dapat dukungan dari orang-orang terdekatnya juga. Amin. Soalnya kalau nggak dapat dukungan tuh Berat banget. berat banget gitu, ke kitanya jadi beban juga kayak Iya. gitu. Semoga teman-teman yang lagi ngalamin juga, yang punya masalah yang sama, itu dikasih jalan keluarnya yang terbaik kan, Amin, gitu. amin, Didukung sama amin, orang-orang amin. terdekatnya Amin, gitu loh. amin, amin. Biar kedepannya jalannya lebih baik, lebih lurus dan lebih tidak banyak beban gitu loh Amin, teman-teman. amin, amin. Ya, mungkin cukup sekian ya Bang ya, Iya. pengalaman yang kita sharing ke Siap. kalian. Sampai jumpa lagi di channel-channel berikutnya. Dadah, bye bye.